Tentang posisi atau kedudukannya di dalam Islam, apa sih hukumnya, hingga sampai jutaan umat Islam dari zaman ke zaman berkurban, ada apa? Nah, ternyata para fuqaha umumnya mengatakan sunnah muakkadah. Ya tajibul udhiyah marratan fi kulli am inda Abi Hanifah. Wa hiya sunnatun muakkadah inda jumhuril a'immah. Jadi kata Syekh Wahbah Zuhaili, kurban itu wajib sekali dalam setahun menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut mayoritas ulama atau para imam itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, namun tidak sampai fardu. Adapun istilah wajib dalam terminologi mazhab Hanafi itu bukan fardu. Nah, ini agak berbeda dengan yang lain. Yang lain kalau disebut kata wajib ya fardu, fardu ya wajib, kan begitu. Yang biasa kita pahami pun di Indonesia juga fardu wajib ya dia juga. Tapi di dalam fikih mazhab Hanafi, wajib itu bukan fardu, dia di bawah fardu. Ya, bukan hanya ini, tapi juga witir dalam mazhab Hanafi itu wajib. Ya, kemudian sholat Id dalam mazhab Hanafi juga wajib, tapi dalam arti di bawah fardu namun di atas sunnah. Yang kalau kita konversi berdasarkan fikih yang lain, mazhab yang lain, yaitu adalah sunnah muakkadah. Sementara Ibnu Hazm mengatakan belum ada dia dapatkan riwayat dari sahabat Nabi yang mengatakan bahwasanya kurban itu wajib. Ya, ada hadis dari riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan kutiba alayyan nahra wa lam yuktab alaikum. Tapi ini hadis dhaif. Ya, diwajibkan untukku, untuk Rasul berkurban, tapi untuk kalian tidak. Nah, tentu kita bertanya, emang ada apa? Apa dalilnya? Apa alasan? Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Ini sebagai informasi saja. Ada beberapa alasan. Yang pertama, yaitu surat Al-Kautsar ayat kedua, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk mengingat Tuhanmu dan berkurbanlah dan sembelihlah kurban. Ini menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah, dan al-aslu fil amri lil wujub, kata mereka. Hukum dasar dari perintah menunjukkan wajib. Selama nggak ada dalil lain yang membelokkan kewajiban itu menjadi tidak wajib. Ya, alasan kedua, yaitu hadis yang berbunyi ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Hendaknya keluarga di tiap rumah berkurban setiap tahun. Ya, ini menggunakan kata ala yang bagi mereka menunjukkan kewajiban. Sama seperti hadis misalnya alaikum bil jamaah. Ya, hendaknya kalian hidup bersama jamaah. Fa inna yadallah ma'al jamaah, karena tangan Allah bersama jamaah. Nah, kata ala di situ menunjukkan hidup membersamai umat Islam itu bukan sunnah tapi wajib. Makanya di hadis yang lain ada tambahan wa man syazza finnar, siapa yang nyempil, siapa yang menyempal, maka dia menyempal menuju neraka. Ini kewajiban berjamaah, itu pakai ala. Maka ala di sini juga menunjukkan wajib. Ini kata mereka begitu. Kemudian juga hadis man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang lagi enteng rezeki, lagi lapang rezeki, tapi dia nggak berkurban, maka jangan deketin tempat sholat kami. Maksudnya tempat sholat Id. Ya, ini konteksnya lagi sholat Id. Orang yang punya duit tapi nggak berkorban, jangan kemari. Nah, kalau bahasa orang Bekasinya begitulah. Jangan kemari. Nah, bagi mazhab Hanafi, ini larangan ini, ya, jangan ke tempat sholat Id, itu menunjukkan bahwa orang itu meninggalkan kewajiban. Sebab kalau orang itu meninggalkan sunnah, belum pernah ada ceritanya Rasul sebegitu marahnya kepada orang yang meninggalkan sunnah, hingga sampai jangan dekati tempat kami. Maka itu menunjukkan orang itu bukan ninggalin sunnah, tapi ninggalin wajib. Nah, itu alasan di antara alasan-alasan pihak yang mengatakan wajib. Ya, kemudian pihak yang mengatakan sunnah pun juga punya sederetan alasan. Ayat tadi Al-Kautsar ayat 2 bukan tentang kewajiban kurban, kata mereka. Itu ayat lagi menceritakan tentang rundown, ya, urutan acara di hari H Idul Adha. Fasholli li rabbika, maksudnya itu sholat Id.
wanhar, dan sembelihlah kurban. Maksudnya kalau motong hewan itu sholat id dulu, bukan motong dulu baru sholat id. Ya, sehingga itu ayat bukan ngomongin tentang kewajiban sholat kurban, tapi sedang membicarakan urutan aktivitas ketika hari H. Dan hal ini juga ditegaskan dalam hadis Sahih Muslim, man dhabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha. Siapa yang udah nyembelih padahal belum sholat id, ya sholat id belum berjalan, dia udah motong aja jam 5 atau jam setengah 6, sholat id belum, maka kata Nabi yang kayak begini balik lagi. Maksudnya apa? Itu tidak sah disebut kurban, walaupun halal untuk dimakan, untuk makanan biasa. Tapi untuk disebut kurban, ya SOP-nya nggak masuk, karena belum masuk kategori ya waktu dibolehkannya memotong. Kemudian hadis hendaknya keluarga di tiap rumah berkurban tiap tahun, ini dinilai sebagai hadis dhaif. Ada seorang perawi bernama Abu Ramlah yang majhul, nggak dikenal biografinya. Adapun hadis yang ketiga, yang man kana lahu sa'atun tadi, siapa yang lagi enteng rezeki, bagi mereka ini hadis mauquf, yaitu terhenti di lisan para sahabat saja. Dan juga tidak bermakna itu sebuah kewajiban. Kenapa? Karena ini hanyalah dari para sahabat atau lisan sahabat, bukan sampai dari Rasulullah SAW. Ini diurai koreksi ini oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Nah, dalil tambahannya untuk yang bilang sunnah yaitu idza dakhalatil ashru, jika masuk 10 hari Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan di antara kalian pengen berkorban. Lihat di situ ada kata aroda, ada kata yang pengen berkurban, jadi ada kaitannya dengan kehendak gitu. Maka fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, jangan dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Nah, di sini Imam Nawawi mengutip qala Syafi'i hada dalilun ya anna tadhiyata laysat biwajibah. Jadi kata Imam Syafi'i, ini hadis menjadi dalil kurban itu bukan wajib. Kenapa? Karena ya kata wa arada fa aja'alahu mufawwadan ila iradatihi. Ini dikembalikan, diserahkan kepada irodah, kehendak si yang punya duit. Mau kurban, ayo, nggak kurban, nggak apa-apa. Kurang lebih begitu. Nah, ini alasan diantara alasan tambahan yang mengatakan sunnah. Nah, sikap kita gimana? Sikap kita adalah mau itu wajib kek, mau itu sunnah muakkadah kek. Kalau kita memang cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikuti apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam berkali-kali kurban. Pernah dia kurban dengan 100 ekor unta. Bayangin tuh. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Dan beliau motong sendiri. Sampai ke 63 dia potong sendiri. Ya. Nah, di yang ke-64 sampai 100 dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah pertama berduit. Iya kan 100 onta kan mahal, satu onta aja mungkin 30 juta misalnya. Kali 100 berapa M? Dan ini juga menunjukkan Rasul secara fisik kuat, motong sendiri 63 ekor. Coba orang Indonesia motong sapi aja berlima, kabur lagi sapinya. Nah, ini secara fisik Rasul kuat. Dan ini berkali-kali. Maksudnya bukan hanya saat itu. Rasul juga pernah dengan 2 ekor kambing. Ya, yang satu dia doakan untuk keluarganya, yang satu untuk umatnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, Aisyah bercerita, Rasulullah itu ketika motong itu, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad, wa ali Muhammad, wa ummati Muhammad, thumma dhoha bihi. Jadi, ini perilaku Rasul. Karena ini perilaku Rasul, bagi seorang muslim yang mencintai nabinya, ya tanpa usah berpusing-pusing mikirin masalah apa hukumnya, maka lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh sang kekasih, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini dalam rangka khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, itu lebih baik.